sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, yang masih tetap setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan minggu untuk minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 yang menurut kalender gereja GBKP dinamakan Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, Bapa yang berkuasa atas kehidupan ini, kami mengucap syukur Tuhan, berkat penyertaan Tuhan masih terus kami rasakan hingga saat ini, memampukan kami untuk tetap setia merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, berkati hamba-Mu, agar melalui media ini kami bisa sama-sama bertumbuh di dalam iman. Melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan kami renungkan. Bekerjalah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu juga memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Yohanes, ya, Perjanjian Baru, Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikianlah isinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sampai demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di hari ini dengan tema berhasil dalam pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya, ya, siapapun kita pasti ingin menjadi sukses, berhasil dalam berbagai usaha yang kita kerjakan, dalam berbagai pekerjaan yang kita geluti, bahkan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Belum pernah ada orang yang ingin gagal dalam usaha yang ia kerjakan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, karena menjadi sukses adalah impian setiap orang. Ya. Menjadi sukses itu adalah impian setiap orang. Baik itu sukses dalam arti naik jabatan, ya. Sukses dalam arti punya harta kekayaan, sukses dalam arti terkenal. Bohong kalau ada orang bilang dia tidak ingin menjadi orang sukses, ya.
Bohong kalau ada orang yang bilang dia tidak ingin berhasil. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mencari kiat-kiat sukses atau kunci menggapai kesuksesan, baik dari buku-buku, dari artikel, maupun dari video-video motivasi. Salah satu buku yang cukup terkenal sejak tahun 90-an adalah sebuah buku karangan Stephen Covey berjudul Seven Habits of Highly Effective People. Artinya 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Buku ini menjadi buku manajemen terlaris pada saat itu dan banyak menginspirasi orang-orang untuk menjadi sukses dalam usaha dan pekerjaannya. Ada juga orang-orang yang mau sukses dengan cara instan. Sehingga banyak yang mulai ikut bermain saham, ya, menawarkan keuntungan besar dalam sekejap. Tapi tanpa sadar, kerugiannya juga bisa dicapai dengan waktu sekejap juga. Bahkan ada juga yang ikut investasi, bahkan terjebak dalam investasi bodong. Ikut arisan-arisan online, bahkan terjebak dalam arisan-arisan online yang tidak jelas, yang tawarannya begitu menggiurkan namun ternyata bohong. Saudara yang dikasih Tuhan, begitulah berbagai cara yang kerap ditempuh banyak orang untuk menggapai kesuksesan, khususnya dalam hal materi. Namun dalam renungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa ada satu hal utama untuk menggapai kesuksesan yang sesungguhnya. Menggapai kesuksesan yang sesungguhnya. Apakah itu? Mari kita mendalami isi dari kitab Yohanes yang telah kita baca tadi. Kitab Yohanes ini adalah kitab yang menceritakan kesaksian Yohanes, murid Yesus, tentang kuasa Yesus. Kuasa Yesus sang anak Allah, juga kebenaran akan pengajaran-pengajarannya. Kitab ini juga menceritakan kisah kehidupan Yesus, kematian serta kebangkitannya, di mana setelah Yesus bangkit, ia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan salah satu peristiwa Yesus menampakkan diri terjadi ketika para murid berada di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu tengah berkumpul si Simon Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Lalu Simon Petrus berinisiatif hendak pergi untuk menangkap ikan. Mungkin karena sudah tidak tahu mau mengerjakan apa, maka timbullah idenya untuk menangkap ikan daripada duduk diam saja. Lalu inisiatif Simon Petrus tersebut diikuti oleh murid-murid lainnya, sehingga Simon Petrus tidak sendirian dalam usaha menangkap ikan. Mereka pun berangkat menaiki perahu. Namun apa hasilnya? Malam itu ketika mereka berusaha untuk menangkap ikan, di ayat yang ketiga dikatakan, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apapun. Padahal pada umumnya para nelayan menangkap ikan pada malam hari, karena pada malam hari ikan-ikan lebih mudah untuk ditangkap. Malam hari adalah saat yang sangat tepat untuk menangkap ikan. Namun justru mereka tidak mendapat apa-apa. Sungguh suatu keadaan yang jarang terjadi. Apalagi kita tahu bahwa Simon Petrus dan beberapa murid lainnya adalah mantan nelayan. Mereka adalah orang-orang yang ahli. Pengalaman mereka dalam menangkap ikan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi mengapa mereka justru tidak mendapat apa-apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari sudah mulai siang,
Artinya itu sudah keesokan harinya ya. Malam sudah berlalu, setelah semalam-malaman mereka berusaha menangkap ikan lalu tidak mendapat apa-apa. Keesokan harinya ketika hari sudah mulai siang, ada orang yang menyapa mereka. Yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang tersebut berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu jawab mereka, "Tidak ada." Menarik di sini bahwa ketika Yesus menyapa murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anak." Ya. Anak-anak dalam bahasa Yunani di sini dipakai istilah paidia yang mengarah kepada anak-anak kecil, yaitu orang-orang yang lemah, yang bergantung pada orang tuanya. Kemungkinan Tuhan Yesus memakai istilah ini untuk menggambarkan keadaan para murid ketika itu, di mana mereka telah kehilangan guru, kehilangan sosok orang tuanya. Sehingga Yesus berkata, "Hai anak-anak," ya, mengingatkan mereka akan kondisi mereka yang sedang dalam keadaan lemah, yang kehilangan tempat untuk bergantung. Dalam terjemahan King James Version bahkan dipakai istilah children, ya. Children, anak-anak kecil. Lalu ketika mereka berkata tidak ada lauk pauk, maka Yesus pun berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan tanpa protes mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Yang ketika itu mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kiri dan kanan ya, kerap kali dibanding-bandingkan dalam setiap perikop dalam renungan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kanan itu lebih mempunyai makna yang mengarah kepada kebenaran, hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai Tuhan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab King James Version dipakai istilah right, ya. Kanan itu right. Right itu bisa juga diterjemahkan dengan kata benar, ya. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengingatkan para murid ketika itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, yang mengarah kepada istilah lakukanlah terus hal yang benar, ya, right, hal yang benar. Maka ketika Yesus sudah pergi, tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka terus harus melakukan hal yang benar. Di saat yang sulit sekalipun, mereka harus melakukan hal yang benar. Karena ketika mereka melakukan hal yang benar, akan menghasilkan, ya, berhasil. Dalam bahasa Karo dikatakan tentu rulih, ya. Amburkanlah jalandu arah kemuhen perahu, maka tentu rulih kamu, katanya dalam terjemahan bahasa Karo. Berarti melakukan hal yang benar, ya, right, ya, kanan, benar, itu akan menghasilkan, berhasil. Dan ketika itu mereka tidak mampu lagi menarik jalannya, saking penuhnya oleh ikan. Disitulah baru mereka menyadari bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Lalu apa yang menarik dari renungan kita hari ini dikaitkan dengan Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang menarik dari renungan kita ini adalah ternyata pengalaman dan pengetahuan para murid yang pernah menjadi nelayan seakan-akan tidak ada artinya. Pengalaman dan pengetahuannya tidak menghasilkan apa-apa karena mereka tidak mendapat satu ikan pun setelah semalam-malaman mereka berusaha. Namun ketika Yesus hadir dan Yesus memerintahkan mereka menebar jalannya, maka usahanya itu pun berhasil. Ikan yang tertangkap ada 153 ekor ikan besar. Kalau kita baca di ayat yang ke-11. Karena pada saat itu para nelayan biasanya menghitung jumlah ikan supaya mereka bisa berbagi. Ada 153 ekor ikan besar. Ternyata pengalaman dan pengetahuan itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menyertai.
Ini mengingatkan kita dalam berbagai usaha dan pekerjaan kita. Bukan dengan mengandalkan diri kita, kepintaran kita, kehebatan kita, kita bisa berhasil. Tapi karena Tuhan yang menyertai kita, baru kita berhasil. Yang kedua, ada semacam pengulangan peristiwa di sini. Ketika pertama kali Yesus berjumpa dengan Simon Petrus dan kawan-kawannya, kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-5, ada perjumpaan antara Yesus dengan Simon Petrus dan kawan-kawan lainnya, yaitu anak-anak Zebedeus. Yang ketika itu latar belakang keadaannya juga serupa, di mana Simon dan kawan-kawannya telah sepanjang malam bekerja keras untuk menangkap ikan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Mereka tidak mendapat satu ikan pun. Tapi kata Yesus, tebarkanlah jalamu. Mereka ikut, maka seketika itu jala mereka dipenuhi ikan yang banyak. Lukas 5 ayat yang ke-6. Disitulah Yesus mengajak Simon dan kawan-kawannya untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Dan dalam perjumpaan kali ini pun keadaannya tidak jauh berbeda, di mana Tuhan Yesus menyuruh mereka menebar jalannya. Dan ketika mereka ikut, seketika mereka berhasil menangkap banyak ikan. Ya, ada pengulangan peristiwa. Dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan, namun karena Tuhan Yesus hadir untuk mengingatkan mereka kembali akan panggilan hidupnya, yaitu mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Itulah yang utama dan terutama yang harus dilakukan para murid. Dan ini menjadi renungan kita. Kita pun hendaknya menjadi orang-orang yang mampu membawa orang banyak datang kepada Tuhan, menjadi penjala manusia. Sehingga melalui kehidupan kita, perbuatan kita, kata-kata kita, usaha dan pekerjaan kita, kita menarik orang banyak untuk datang mengikut Yesus. Kalau kita bayangkan keadaan para murid ketika itu, di dalam rasa kehilangan akan sosok guru mereka yang telah disalibkan dan mati, mereka sebenarnya masih dalam keadaan berduka. Dalam keadaan duka, mereka kehilangan tujuan hidup. Ya. Sehingga Simon Petrus berinisiatif, aku hendak menangkap ikan. Lalu kawan-kawan yang lain yang tidak punya rencana hidup juga, aku juga ikut. Keadaan penyaliban yang berlangsung cukup cepat itu masih mengejutkan para murid. Dan perkataan-perkataan Yesus yang telah mereka terima, mereka dengar selama mereka bersama-sama dengan Yesus, belum juga mereka mengerti, belum mereka pahami. Sehingga ketika Yesus mati, membuat mereka merasa seolah berada dalam keadaan menanti yang tidak pasti, kehilangan arah hidup. Dan tampaknya sudah ada niat untuk kembali menjadi penjala ikan. Tapi ternyata mereka malah menyaksikan sebuah mukjizat. Mereka kembali bertemu dengan sang guru. Dan mukjizat itu terjadi ketika mereka ikut perintah Tuhan Yesus untuk menebar jalannya kembali. Meskipun mereka sudah semalam-malaman bekerja keras menangkap ikan, tidak memperoleh hasil, tapi ketika mereka mendapat perintah untuk menebar jalannya, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak bertanya, mereka tidak menolak, mereka ikut perintah itu dan berhasil. Artinya, sejumlah talenta, keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau apapun itu yang kita pikir bisa menjadi kunci keberhasilan hidup, kunci kesuksesan dalam pekerjaan, ternyata tidak akan menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan. Bukan talenta, bukan pengetahuan, bukan pengalaman semata yang membuat kita berhasil dalam berbagai yang kita kerjakan. Sebab kunci keberhasilan bukan ditentukan hal itu saja, melainkan ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, maka kita akan berhasil.
Seringkali orang-orang berpikir keberhasilannya, kesuksesannya itu adalah buah dari kerja kerasnya semata, buah dari pengalaman yang hebat, dan juga buah dari keterampilannya. Padahal di balik setiap keberhasilan Tuhan punya rencana. Di balik setiap keberhasilan Tuhan punya rencana. Begitu juga dengan sebaliknya, di balik setiap kegagalan juga Tuhan punya rencana untuk mempersiapkan kita menggapai keberhasilan. Bisa jadi dalam kesuksesan kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memimpin lebih banyak orang lagi. Di dalam kesuksesan kita, bisa jadi Tuhan juga sedang menguji kita. Apakah tetap setia ikut Tuhan atau tidak? Maka mari kita memaknai keberhasilan yang telah kita capai hingga saat ini. Kira-kira apa rencana Tuhan? Mari kita bertanya kepada Tuhan melalui doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat penangkapan ikan terjadi itu karena murid-murid Yesus tidak kehilangan pengharapannya. Mereka disuruh menebar jala, mereka berharap mungkin kali ini akan beroleh hasil. Maka dalam pengharapannya ternyata mereka berhasil. Mereka patuh, mengikut, lalu beroleh hasilnya. Pengharapan itulah yang membuat usahanya yang panjang tidak menjadi sia-sia. Artinya apa? Ini mengingatkan kita bahwa pengharapan dan kepatuhan kepada Tuhan itu menjanjikan berkat. Pengharapan dan kepatuhan kepada Tuhan menjanjikan berkat. Orang yang taat dalam iman akan senantiasa memiliki pengharapan, sehingga ia tidak takut gagal dan tidak takut menghadapi tantangan. Orang yang beriman terus berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan gagal pun dia terus berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berpengharapan sudah pasti akan melihat mukjizat, sehingga apa yang ia kerjakan akan berhasil oleh karena Tuhan yang mengizinkan dan memberkati. Tema kita hari ini adalah berhasil dalam pekerjaan. Berhasil dalam pekerjaan adalah impian setiap orang di dunia ini. Itu adalah impian setiap orang. Hal utama untuk menggapai kesuksesan yang sesungguhnya adalah iman. Bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena pengetahuan semata, tapi karena iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, maka berhasillah kita dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Sehingga Tuhan akan memberi jalan untuk kita berhasil ketika kita beriman dan berharap kepadanya. Itulah makna kesuksesan. Sukses adalah ketika Tuhan yang memberkati. Tuhan memberi jalan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berproses di dalam setiap hal. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membantu kita menggapai keberhasilan. Sebagaimana yang terjadi atas kehidupan Rut ketika ia ikut mengutip bulir-bulir gandum di ladang Boas. Dalam Rut 2 ayat 3-9. Rut mengutip bulir-bulir di ladang Boas dengan tujuan membawa gandum untuk ibu mertuanya Naomi supaya bisa makan. Sebagai seorang perempuan Moab, bangsa pendatang, bangsa asing, bukan hal yang mudah bagi Rut untuk diterima di lingkungannya ketika itu. Dia bisa saja diganggu oleh pekerja-pekerja laki-laki yang lain. Namun Boas dipakai oleh Tuhan untuk melindunginya, supaya ia tidak diganggu oleh pekerja-pekerja laki-laki. Dan hasilnya apa? Hasilnya Rut bisa mengumpulkan bulir-bulir gandum untuk dibawa pulang kepada ibu mertuanya. Dengan kata lain, Tuhan melindungi dan membuat Rut memperoleh hasil dari apa yang ia kerjakan dengan memakai Boas sebagai alat Tuhan. Maka demikian jugalah dalam kehidupan kita. Di minggu peningkatan ekonomi ini, kita diingatkan kembali untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alatnya untuk membantu kita menggapai keberhasilan.
Orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun bisa Tuhan pakai sebagai alatnya. Ingat peristiwa pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Mereka dibebaskan oleh Raja Persia, Raja Kores. Maka tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita juga begitu. Dalam kita mengerjakan setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, Tuhan bisa pakai siapa saja dalam setiap keadaan untuk membantu kita menggapai keberhasilan. Maka marilah kita mengintrospeksi diri. Sejauh apa selama ini kita sudah melakukan pekerjaan kita? Apakah dengan cara jujur atau dengan cara yang tidak benar? Dan sejauh apa selama ini kita mempergunakan hasil-hasil dari pekerjaan kita, upah kita, gaji kita? Apakah untuk mencari berkat, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, atau untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan kita? Ingat, apapun yang kita kerjakan saat ini, pekerjaan dan usaha yang kita miliki, dan apapun upah yang sudah kita terima, itu asalnya dari Tuhan. Maka jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Karena pekerjaan dan rezeki itu asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk diingatkan kembali. Mensyukuri pekerjaan, usaha dan pelayanan yang masih kami miliki saat ini. Ajari kami Tuhan untuk lebih lagi melakukan hal yang benar dalam usaha pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga beroleh hasil yaitu berkat dari Tuhan. Dan mampukan kami untuk mempergunakan berkat-berkat dari Tuhan, berguna bagi sesama kami, mempermuliakan nama Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan semata. Berkati ya Tuhan saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami, supaya tetap bisa diingatkan oleh firman-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.